Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Kanita, saya dari kelompok 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan soal yang pertama, yaitu apa yang disebut dengan sistem operasi. Sistem operasi adalah sebuah sistem yang mengatur suatu perangkat keras melalui perangkat lunak. Nah, tanpa sistem operasi, suatu perangkat tidak akan bisa terkendali kecuali program booting. Jadi sistem operasi ini adalah sebuah sistem yang mengatur semua program yang ada di dalam komputer kecuali program booting, atau sistem seperti menyalakan atau mematikan komputer itu tidak diatur oleh sebuah program aplikasi atau sistem aplikasi. Sekarang saya akan menyebutkan 7 aplikasi yang termasuk distro Linux. Yang pertama ada MS Linux, Gentoo, Fedora, OpenSUSE, Linux Mint, Manjaro, Arch Linux, Red Hat, Enterprise Linux, atau RHEL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Jaya dari 11TKJ2. Saya akan menjelaskan 5 macam sistem operasi terbuka Microsoft. Yang pertama ada Windows 10, yang kedua ada Windows 11, yang ketiga ada Windows 8.1, yang keempat ada Windows 7, yang terakhir ada Windows Server 2019. Sekian dan penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatan Aditya dari kelas 10 TKJ 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian IP address, pengertian topologi jaringan, dan pengertian jaringan lokal. Pertama, pengertian IP address. IP address adalah serangkaian angka unik yang berfungsi untuk mengidentifikasi dan menghubungkan perangkat di jaringan komputer, baik dalam jaringan lokal atau LAN maupun di internet global, sehingga memungkinkan perangkat tersebut untuk berkomunikasi, bertukar data, dan mengakses sumber daya jaringan lainnya secara efisien dan aman. Selanjutnya, pengertian topologi jaringan. Topologi jaringan adalah tata letak fisik atau logis dari sebuah jaringan komputer yang menggambarkan bagaimana perangkat-perangkat seperti komputer, server, switch, router, dan perangkat jaringan lainnya saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain, baik melalui kabel maupun nirkabel, serta menentukan jalur aliran data dan memastikan transfer informasi yang efisien, andal, dan optimal dalam satu sistem jaringan, termasuk manajemen kinerja dan pemecahan masalah jaringan. Dan yang terakhir, pengertian jaringan lokal. Jaringan lokal atau local area network atau LAN adalah sistem komunikasi data yang menghubungkan sejumlah komputer dan perangkat lainnya dalam area geografis terbatas seperti rumah, kantor, atau kampus, memungkinkan perangkat-perangkat tersebut untuk berbagi sumber daya, bertukar data, dan mengakses layanan jaringan dengan kecepatan tinggi dan latensi rendah, seringkali menggunakan teknologi seperti Ethernet atau Wi-Fi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marsha Ayu Cinta Laudia, kelas 11 TKJ 2. Sini saya akan menjelaskan materi tentang konfigurasi alamat IP pada Windows dan juga Debian. Yang pertama, Windows 10 dan Windows 11. Buka pengaturan jaringan, kemudian klik kanan pada icon jaringan di taskbar yang berada di pojok kanan bawah, dan pilih Open Network and Internet Setting. Kemudian, pilih Check Adapter Option. Klik kanan pada adapter jaringan yang ingin dikonfigurasi, misalnya Ethernet atau Wi-Fi. Nah, kemudian pilih Property. Di sini kita lanjut untuk mengkonfigurasi IP-nya, yaitu pilih Internet Protocol version 4 atau IPv4. Dan klik Property, pilih Use the following IP address, dan masukkan alamat IP, subnet mask, dan default gateway yang diinginkan. Masukkan juga alamat DNS jika dibutuhkan, lalu simpan. Di sini tidak hanya menggunakan Windows 10 atau Windows 11, tapi Windows 7 sama 8 juga bisa, yaitu dengan cara buka pengaturan jaringan, klik Start, dan buka Control Panel, pilih Network and Sharing Center, klik Check Adapter Setting, kemudian klik kanan pada adapter jaringan yang ingin dikonfigurasikan dan pilih Property. Nah, di sini konfigurasi IP-nya yaitu hampir sama kayak di Windows 10 sama Windows 11, yaitu klik IPv4 dan klik Property, pilih Use the following IP address,
Dan masukkan alamat IP, subnet mask, dan default gateway. Masukkan DNS server jika diperlukan, dan kemudian disimpan. Nah, kemudian kita coba konfigurasi IP menggunakan Debian, yaitu dengan cara kita harus mendownload aplikasi terminal di Chrome atau browser yang ada di laptop. Terus kita edit konfigurasi jaringan kayak ini. Kemudian tambahkan konfigurasi IP untuk interface yang diinginkan. Kemudian simpan dan tutup file dengan cara Ctrl X lalu Y dan Enter untuk nano. Kemudian restart jaringan, restart layanan jaringan untuk menerapkan perubahan. Melalui network atau manager atau GUI, buka network manager, klik pada ikon jaringan di panel atas dan pilih edit connection. Pilih connection, lalu pilih koneksi yang ingin dikonfigurasikan, misalnya wired connection 1 dan klik edit. Lalu kita konfigurasikan IP-nya dengan cara mengubah metode ke manual dan tambahkan alamat IP, netmask dan gateway, kemudian DNS jika diperlukan. Kalau tidak usah. Lalu klik save untuk menyimpan pengaturan, lalu restart koneksi. Nah, kita harus mematikan dan hidupkan kembali koneksi jaringan atau restart komputer untuk menerapkan perubahan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safa Arli, nomor absen 35, ingin menjawab soal pertanyaan nomor 5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hardware, software, dan firmware serta berikan contoh minimal 3. Hardware adalah peralatan di sistem komputer yang secara fisik terlihat dan dapat dijamah semua bagian fisik komputer. Contohnya adalah mouse, monitor, dan keyboard. Software merupakan sebuah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan tujuan serta fungsi tertentu. Contohnya ialah Microsoft Word, Notepad, dan WPS Writer. Brainware merupakan orang yang menggunakan, memakai, atau mengoperasikan sebuah perangkat komputer. Contohnya adalah operator komputer, programmer, teknisi, dan grafik designer. Jadi saya akan menjelaskan tentang server klien, dan saya akan memberikan contohnya. Jaringan server klien adalah salah suatu model komputasi yang menggunakan perangkat lunak atau protokol untuk menjalankan tugas antara penyedia layanan dan penerima layanan yang disebut dengan klien. Dalam model ini, server ini adalah komputer atau sistem yang menyediakan sumber daya atau layanan seperti file, printer, basis data, dan lain-lain. Dan lain-lain kota yang klien yang meminta layanan tersebut. Sedangkan klien adalah komputer atau perangkat yang mengakses layanan atau sumber daya dari server. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh klien server. Yang pertama itu adalah web server dan web browser. Kedua, email server dan email client. Ketiga, database server dan aplikasi database. 4, file server dan client. 5, game server dan pemain server. Dalam contoh ini, server bisa sebagai pusat penyediaan sumber daya yang dibutuhkan oleh klien, sementara klien adalah perangkat atau aplikasi meminta layanan tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Zahri Rahmatullah, nomor absen 28 dari kelas 11 TKJ 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang peer-to-peer. Apa sih peer-to-peer itu? Peer-to-peer adalah model jaringan komputer di mana setiap komputer atau perangkat di jaringan memiliki kemampuan yang setara dan dapat
berfungsi sebagai klien maupun server. Tidak ada server pusat atau hierarki di dalam jaringan ini. Setiap peer dapat memulai atau menyelesaikan transaksi. Apa sih peer dalam konteks jaringan peer-to-peer itu? Peer dalam konteks jaringan peer-to-peer merujuk pada setiap komputer atau perangkat yang terhubung ke jaringan tersebut. Setiap peer dapat berkomunikasi langsung dengan peer lainnya tanpa memerlukan perantara atau server pusat. Contoh penerapan peer-to-peer. Yang pertama ada komunikasi. Aplikasi seperti Skype menggunakan teknologi peer-to-peer untuk panggilan suara dan video, memungkinkan komunikasi langsung antara pengguna tanpa harus melalui server pusat. Yang kedua ada Content Delivery Network atau CDN. Beberapa CDN menggunakan model peer-to-peer untuk mendistribusikan konten lebih cepat dengan menyimpan salinan data di berbagai peers di seluruh dunia. Kelebihan dan kekurangan peer-to-peer. Kelebihan peer-to-peer adalah efisiensi, menggunakan sumber daya gabungan dari semua peers sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan kecepatan transfer data. Kekurangan dari peer-to-peer yaitu adalah kendala, yang dimana kinerja jaringan bisa dipengaruhi oleh peers yang tidak dapat diandalkan atau tidak tersedia.